Kerukunan keluarga Fakfak Kabupaten Mimika dengan tema Semangat Satu Tungku Tiga Batu mewujudkan kerukunan dalam keberagaman menggelar Halal Bihalal tahun 2022 sekaligus pelantikan pengurus kerukunan keluarga Fakfak Kabupaten Mimika periode 2022-2027 di Gedung MNM Yaware pada 30 Mei 2022 yang dihadiri langsung Bupati Fakfak Untung Tamsil sebagai tamu kehormatan serta Bupati Mimika yang diwakili Asisten 1 Yulianus Sasarari. Berdasarkan surat keputusan nomor 1/SK/P/KKF/MMK 2022, pelantikan pengurus kerukunan Fakfak dilakukan Asisten 1 Yulianus Sasarari mewakili Bupati Mimika yang didampingi Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Kesbangpol, serta disaksikan undangan dari Lemasa, Lemasko, Ormas Islam, Kristen, Ormas lainnya, dan seluruh keluarga Fakfak yang ada di Mimika dengan Ketua terpilih Ibrahim Iba, Ramlili selaku sekretaris, dan diketahui Willem Temongmere selaku Ketua Dewan Adat Fakfak di Mimika. Dalam sambutannya, Bupati Mimika berharap kerukunan keluarga Fakfak Kabupaten Mimika dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan berjalan di Mimika. Dalam kepengurusan ini dapat lebih meningkatkan partisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi antara seluruh umat beragama, khususnya pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan seluruh warga masyarakat yang hadir di saat hari ini. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan soliditas antar umat beragama untuk bersama membangun kota Timika ini menjadi lebih maju searah dengan visi dan misi Kabupaten Mimika. Seluruh para pengurus kerukunan keluarga Fakfak dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan di berbagai program pembangunan di Kabupaten Mimika. Dalam sambutan, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Kabupaten Mimika dan Fakfak secara historis memiliki ikatan yang sangat kuat sebelum berdiri sendiri menjadi kabupaten yang memiliki latar adat istiadat yang sama, termasuk Kaimana dalam wilayah adat Bomberai. Dirinya meminta keluarga Fakfak yang ada di Mimika dapat selalu mendukung program pembangunan di Mimika di berbagai sektor. Ditambahnya dalam tujuan ke depan terkait wilayah pemekaran, Bupati Fakfak berharap dapat bertemu Bupati Mimika dan seluruh tokoh wilayah adat Bomberai untuk menyatukan persepsi dan dalam tujuan bersama pembangunan masyarakat di wilayah adat Bomberai. Masyarakat Fakfak yang ada di Mimika ini, saya memohon dan meminta selalu memberikan perhatian, perlu juga memberikan dukungan untuk pemerintah saat ini, membantu Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk cepat dan lebih lagi kabupaten ini lebih maju berkembang. Saya selaku Bupati Fakfak dan seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak juga atas nama pemerintah kami senang sekali dan memberikan apresiasi atas kehadiran kami di sini. Kami datang untuk memenuhi undangan dari pemerintah dan juga ikatan kerukunan masyarakat Fakfak di Kabupaten Mimika untuk menghadiri pelaksanaan Halal Bihalal sekaligus pengukuhan dan pelantikan peresmian kerukunan ikatan masyarakat Fakfak di Kabupaten Mimika. Selanjutnya kaitan dengan isu-isu tentang bagaimana pembangunan secara terintegrasi dari nasional ya. Kemudian hari ini kami telah melihat bahwa wacana tentang Papua Tengah ini cukup bagus sekali ya. Kami berharap ada kewilayahan adat yang hari ini Bomberai, sehingga ini juga mungkin bisa ada pintu masuk antara Fakfak dan Timika. Kalau memang itu ada Fakfak, Timika dan Kaimana. Ya, saya pikir ini perlu harus dirumuskan lagi, harus bicara secara komprehensif antara adat dan beberapa tokoh-tokoh kita. Ya, sehingga ke depan apa yang pernah terjadi karena Mimika ini suka dan tidak suka dulunya adalah wilayah secara pemerintahan dan juga setelah wilayah adat. Di bawah adat Bomberai dan juga wilayah pemerintah ada di Kabupaten Fakfak yang kemudian telah dilepaskan dan dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Ya, tentu ini harus juga ada dukungan dari aspirasi dari masyarakat adat. Nah, sementara saya mendapat laporan kalau informasi
bahwa kerukunan kita yang ada di Fak-Fak, tokoh-tokoh adat, keluarga besar yang ada di sini itu sudah merumuskan itu juga. Ya Bapak Iba ya, yang salah satunya ketua kerukunan yang saat ini yang baru diresmikan, beliau-beliau ini telah duduk merumuskan ini dan pernah wacana itu diangkat. Jadi saya pikir ini hal yang positif karena ada sejarah, ada ikatan yang dulunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara keluarga besar kita di wilayah baik Mimika dan juga Kabupaten Fak-Fak dan juga Kabupaten Kaimana. Untuk bicara tentang katakanlah pemekaran ini ya perlu harus ada duduk bersama ya antara baik yang terpenting juga adalah adat dulu, masyarakat adat. Di sini ada masyarakat keluarga besar dari suku Amume dan juga suku Komoro dan juga masyarakat kita Bahamata ya yang ada di Fak-Fak dan juga termasuk Kaimana, Arguni ya. Kemudian juga dengan petuanan-petuanan kita bisa bicarakan itu secara baik. Kalaupun memang ada pintu masuk bisa bersama, kenapa tidak? Ya, untuk kemudian mempercepat pembangunan daerah kita. Ya, kami punya Bomberai, ya seperti itu. Sehingga ada wilayah adat Bomberai dan bisa itu menjadi sebuah harapan bersama. Mengenai kita ada hubungan emosional bahwa Timika ini masih di bawah. Yang dulunya itu kita orang baik dari Kamoro maupun dari Amume, kami itu tempat untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan kedudukan kita itu ada di Kabupaten Fak-Fak pada saat itu. Dan kami masih tetap ada hubungan ikatan keluarga besar, Fak-Fak, Kaimana, dan Mimika. Itu satu kesatuan, satu tungku. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk yang disampaikan oleh Pak Bupati mengenai pemekaran provinsi, saya pikir sudah pas buat kita. Kita tidak wilayah Mipago lagi, ini saya tegas lagi. Kami bukan Mipago ya. Kami selalu dari lembaga bicara, kami ini bukan Mipago, kami ini Bomberai. Karena lihat dari kultur dan budayanya. Budaya kita yang di pesisir dengan yang di atas beda. Kita dayung berdiri dan dayung duduk. Jadi kita bukan masuk dalam wilayah Mipago. Kita tetap masuk di wilayah Bomberai. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, saya rasa sebagai anak adat ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pak Bupati Mimika yang mana beliau bisa menerima dengan baik suasana. Kami mau Pak Bupati Mimika harus hadir. Jadi apa yang disampaikan untuk ke depan nanti, saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa kami orang Fak-Fak itu berjasa besar. Jadi menguasai wilayah adat itu Bomberai itu dari Tomage sampai Agimuga. Itu wilayah adatnya jelas. Jadi mohon kembalikan kami kepada wilayah adat semula. Sehingga kita masing-masing bisa tidur aman, tidur tidak ada baku paksa atau mau demo kiri kanan. Kita mau ada kenyamanan. Jadi kita minta ke pemerintah Republik Indonesia bahwa Mimika ada di wilayah adat Bomberai. Kami tidak boleh bawa di tempat yang rumahnya orang atau orangnya orang. Ini kita punya rumah sendiri ada. Fak-Fak adalah kita bertungku. Jadi 3 tungku itu ada maknanya. Di mana Pak Batondang letakkan itu. Jadi terima kasih Pak Bupati Fak-Fak yang bisa datang kumpul kita, melihat kita. Ternyata ini Pak buat sini mengangkat kita harkat dan martabat. Kalau kita bicara tentang Timika, suku Amume, Kamoro, Lemasa, Lemasko tidak terlepas dari Kabupaten Fak-Fak ya. Secara historikal kita memang kota Timika jadi seperti ini, Amume, Kamoro jadi seperti ini kan berawal dari Fak-Fak semua. Karena itu ya saya juga ucapan terima kasih untuk Bapak Bupati Fak-Fak bisa ketemu kami kedua lembaga ya, terutama dari Lemasa. Dan Lemasa ini kita juga sedang persiapan, nanti kami akan musdat, mudah-mudahan dalam akhir tahun ini kita akan musdat. Nanti penetapan kepengurusan itu kami dari keluarga besar Fak-Fak juga punya sebenarnya punya dolosrei namanya, perwakilan. Jadi nanti juga akan keterlibatan di dalam ini karena itu memang dari awalnya seperti itu. Sehingga kita kembali lagi lihat kepada sejarahnya. Kita kembali kepada sejarahnya dan satu hal yang menarik adalah wilayah Timika itu memang ditinjau dari historikal itu memang kita ini masuk dalam Bomberai ya. Dan itu juga mudah-mudahan dengan
kepengurusan baru Lemata itu bisa sama-sama perjuangkan status wilayah ini. Sehingga ini bisa menjadi bagian lagi dari Bung Brai. Pertama, hari ini adalah momentum yang luar biasa ya. Datang, kita sudah sekian tahun menunggu dan dilantik menjadi ketua kerukunan. Kemudian kedua lembaga ini hadir bersama kita. Jadi apa yang tadi saya mempertegas lagi, apa yang tadi dari lembaga adat ini, baik Kamoro Amungme, kalau dia bilang kita kembali, maka kita tegaskan bahwa kita tetap kembali. Karena persoalan ini kami sudah pernah bicara dengan lembaga adat, dengan Bapak Bupati, termasuk Kaimana. Itu kami sudah pernah bicara untuk wilayah adat Bumberai. Nah ini, jadi terima kasih sekali hari ini Pak Bupati ada. Saya mempertegas bahwa saya sebagai ketua kerukunan keluarga besar Fak-Fak di Kabupaten Mimika sangat setuju dan mendukung kedua lembaga. Kita akan bekerja sama untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, baik Pak Bupati Mimika maupun Bupati Fak-Fak. Tim Liputan Papua MC TV.